Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan fungsi hati ya, dan tentunya nanti bagaimana sih pemeriksaan dalam gangguan fungsi hati ini ya. Nah, kita lanjut aja langsung. Nah, jadi sebelum kita belajar ya mengenai bagaimana sih gangguan yang terjadi pada fungsi hati, ada baiknya kita mengetahui sendiri dulu ya, hati itu apa sih sebenarnya ya. Jadi hati itu merupakan salah satu organ ya yang ada di dalam tubuh kita, salah satu organ yang ukurannya paling besar gitu ya dibandingkan dengan organ yang lainnya, di mana hati ini memiliki banyak fungsi tentunya ya. Yang pertama fungsinya adalah untuk mensintesis ya, untuk mensintesis senyawa-senyawa tertentu ya seperti albumin, terus faktor-faktor yang berperan dalam pembekuan darah atau faktor koagulasi. Terus kemarin kita sudah belajar ya kalau misalnya hati itu tempat sintesis lipoprotein, kita sudah belajar di gangguan metabolisme lemak kemarin. Selanjutnya untuk sintesis kolesterol juga terjadinya di hati. Terus sintesis asam empedu ya, kemarin kita sudah pelajarin ya, lipoprotein, kolesterol, asam empedu itu saling berkaitan satu sama lain ya. Bisa dilihat lagi materi yang gangguan fungsi lemak. Nah, selanjutnya hati itu selain untuk mensintesis berbagai macam senyawa ini, hati juga bisa sebagai tempat penyimpanan ya, penyimpanan cadangan energi seperti glikogen, seperti yang kita sudah pelajari juga nih di materi untuk yang metabolisme karbohidrat ya. Salah satunya nanti glukosa akan diubah menjadi glikogen ya, cadangan energi di hati salah satunya. Selanjutnya, hati juga memiliki peran untuk metabolisme ya. Ya, kemarin kita sudah lihat metabolisme karbohidrat, protein, lemak, itu hati memerankan fungsi yang sangat penting ya, dan juga metabolisme obat-obatan ya, karena kalau misalnya obat-obatan itu kan akan diekskresikan ya, mayoritas obat-obatan itu larut lemak ya. Jadi untuk mudah diekskresikan, yang biasanya diekskresikan melalui urin, urin kan penyusunnya 90% air ya. Jadi obat itu harus diubah terlebih dahulu ya, di metabolisme terlebih dahulu agar bentuknya menjadi bentuk yang lebih larut sehingga mudah untuk diekspresikan. Makanya hati juga memainkan peran yang penting juga dalam metabolisme obat. Kalau misalnya obat tidak dimetabolisme oleh hati, nah nanti obatnya tidak akan berubah menjadi bentuk yang lebih larut sehingga susah untuk diekskresikan. Akibatnya akan terjadi penumpukan obat ya, zat obat itu di dalam tubuh sehingga nanti bisa toksik. Selanjutnya, hati juga berperan dalam metabolisme bilirubin yang nanti akan kita lihat lebih lanjut, dan hati juga sangat berperan dalam detoksifikasi amonia ya. Seperti yang kita ketahui, amonia ini merupakan produk samping ya, hasil metabolisme protein ya, di mana amonia ini bersifat toksik ya, terutama untuk persarafan, sehingga harus diubah menjadi bentuk yang lebih diubah lagi menjadi urea dan sebagainya agar bisa diekspresikan. Nah, kalau misalnya dan tempat detoksifikasinya atau perubahan bentuk dari amonia itu terjadinya di hati. Makanya kalau misalnya terjadi gangguan pada fungsi hatinya, amonia tidak bisa didetoksifikasi, makanya nanti pasien akan toksik ya. Salah satunya gejalanya itu adalah nanti pasien sakit kepala ya, bisa terkena ensefalopati. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih kan kita tadi lihat ya kalau misalnya hati itu juga salah satu tempat untuk metabolisme ya dari bilirubin ini. Nah, jadi bilirubin ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi bilirubin ini merupakan pigmen kuning ya, yang merupakan sisa hasil pemecahan eritrosit. Ya, jadi eritrosit atau sel darah merah kita kalau misalnya mengalami pemecahan ya, kalau misalnya sudah tua itu nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan bilirubin, di mana bilirubin ini merupakan pigmen kuning ya, yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya bilirubin ini dimetabolisme oleh hati karena dari hasil pemecahan eritrosit ini bilirubin sifatnya toksik ya, atau beracun gitu untuk tubuh kita nih ya. Jadi berbahaya, makanya dimetabolisme oleh hati karena tadi ya fungsi hati adalah untuk memetabolisme ya, untuk mendetoksifikasi senyawa-senyawa yang berbahaya ya atau toksik terhadap tubuh. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada gangguan nih pada hatinya, apa yang terjadi? Nah, akan terjadi peningkatan bilirubin di dalam darah ya. Jadi yang kita sebut dengan hiperbilirubinemia ya. Jadi hipertinggi bilirubinemia darah ya. Jadi peningkatan bilirubin di dalam darah, di mana hiperbilirubinemia itu ketika kadar bilirubin itu di atas 2 mg per desiliter ya, karena normalnya itu sekitar 0,1 sampai 1,2 mg per desiliter. Selanjutnya, kalau misalnya sudah terjadi hiperbilirubinemia, akan terjadi apa nih? Apa sih tanda yang terlihat pada pasiennya? Nah, itu tandanya adalah berupa jaundice ya, atau jaundice itu merupakan penyakit kuning ya. Jadi terjadi
perubahan warna nih pada sklera mata ya, ini jadi warna kuning matanya dan membran mukosa lainnya. Jadi kulitnya pasien juga akan menjadi lebih kuning seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya hati mengalami gangguan, metabolisme bilirubin tadi terganggu sehingga nanti bilirubin meningkat di dalam darah ya, sehingga nanti bisa mengakibatkan pasiennya terkena jaundice atau penyakit kuning karena bilirubin itu sendiri merupakan pigmen kuning ya, seperti itu. Nah, ini biasanya sering sekali terjadi pada bayi ya. Nah, selanjutnya untuk bagaimana sih sampai bilirubin itu bisa terbentuk. Nah, ini kita cerita dulu nih ya. Nah, jadi kan tadi bilirubin itu merupakan hasil pemecahan dari eritrosit, di mana eritrosit ini atau sel darah merah kita itu usianya sekitar 120 hari ya. Jadi kalau misalnya sudah tua nih, sudah 120 hari, eritrosit ini akan dipecah ya, akan dipecah oleh makrofag yang merupakan bagian dari sel imun ya. Di mana makrofag ini ya dipecahnya eritrosit ini di limpa dan di sumsum tulang ya. Jadi ada makrofag yang ada di limpa dan di sumsum tulang. Ya, di mana nanti eritrosit ini selanjutnya akan dipecah ya. Dipecah dan dilepaskan hemoglobinnya ya. Karena kan fungsi eritrosit ini, eritrosit kan ada hemoglobinnya ya, ada antihemoglobinnya di mana hemoglobin ini nanti yang akan mengikat oksigen. Nah, jadi kalau misalnya dipecah, hemoglobinnya dilepas dan hemoglobin ini akan dipecah lebih lanjut menjadi hem dan globin ya, di mana globin ini merupakan asam amino ya, merupakan protein sehingga nanti didegradasi lebih lanjut menjadi asam amino. Nah, nanti ini akan digunakan lagi untuk mensintesis eritrosit ya. Nanti akan dibawa lagi ke sumsum tulang untuk dipakai untuk membentuk eritrosit lagi. Selanjutnya untuk hem bagaimana? Nanti hem dengan enzim hem oksigenase akan dipecah menjadi iron ya atau besi dan biliverdin ya. Nanti Fe-nya atau besinya itu akan dipakai lagi untuk mensintesis eritrosit, dan selanjutnya untuk biliverdinnya ini akan di metabolisme lebih lanjut yang menggunakan enzim biliverdin reduktase yang menjadi bilirubin. Nah, ini selanjutnya bilirubin yang terbentuk ini tidak larut air ya, sehingga dia ini butuh albumin ya untuk bisa beredar di plasma darah kita, karena kan plasma darah itu mayoritas penyusunnya adalah air ya. Nah, karena dia tidak larut dengan air, dia ini harus berikatan dengan albumin ya. Disebut juga dengan bilirubin tidak terkonjugasi ya, karena belum dikonjugasi, dia belum larut gitu ya. Kan tadi masih ingat ya di awal kalau misalnya metabolisme itu fungsinya untuk membuat yang tadinya senyawa nggak larut air menjadi larut air ya, agar bisa diekskresikan. Nah, seperti sama dengan bilirubin ya. Bilirubin ini kan tidak larut air ya. Nah, harus diubah nih ke bentuk yang larut air, berarti harus ke hati. Nah, sementara nih bilirubin karena dia tadi tidak larut air, dia berikatan dengan albumin agar bisa tetap larut dan dibawa ke hati seperti itu. Nah, seperti umumnya juga bilirubin ini sifatnya adalah toksik ya. Jadi harus diubah oleh hati ya untuk dia lebih larut air agar bisa diekskresikan atau dikeluarkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya berarti ini akan menuju ke hati ya. Jadi ini kita lihat lagi eritrosit kalau misalnya sudah tua ya, nanti dia akan dihancurkan, hemoglobin dilepas menjadi hem dan globin, globin disintesis ulang nanti didegradasi menjadi asam amino dan nanti akan dipakai untuk mensintesis ulang eritrosit. Selanjutnya nanti biliverdin akan direduksi menjadi bilirubin. Selanjutnya bilirubin ini karena dia tidak larut air ya, dia belum dikonjugasikan di hati ya. Jadi nanti di hati itu kan untuk mengubah senyawa menjadi lebih larut itu harus dikonjugasikan ya. Nah, nanti ini dia diikat dulu sementara dengan albumin ya, protein yang ada di dalam plasma. Ya, selanjutnya nanti akan menuju ke hati. Nah, ini hati ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat anatomi hati seperti ini, jadi ada hati dan di sini ada saluran empedu ya yang berhubungan dengan hati. Ini juga kita sudah belajar di metabolisme lemak ya, di mana nanti sintesis empedu ya, garam-garam empedu itu ada di hati ya, nanti akan disalurkan ke saluran empedu, disimpan di saluran empedu ini ya. Nanti kalau misalnya ada lemak, makanan dari yang mengandung tinggi lemak masuk ke dalam tubuh, nanti bisa dikeluarkan nih garam-garam empedunya untuk mengemulsikan lemak ya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk hati ini nanti kan tadi ya bilirubin di sini saya singkat dengan BTT, bilirubin tidak terkonjugasi karena belum dikonjugasi. Tapi ingat ya, kalian jangan sampai salah ini ya,
kalian pahami dengan baik-baik ya. Di sini bilirubin tidak terkonjugasi ya, tapi sebenarnya dia berikatan dengan albumin ya. Nah, tapi ketika sudah masuk hati, albuminnya sudah dilepas gitu ya. Jadi di sini dia sendiri bilirubin yang tidak terkonjugasi, lalu nanti dia akan dikonjugasikan dengan asam glukuronat ya, karena dalam metabolisme di hati itu nanti senyawa-senyawa yang tadi ya tidak larut air akan dikonjugasikan dengan asam glukuronat atau akan direaksikan dengan asam glukuronat sehingga nanti dia akan menjadi bilirubin yang terkonjugasi yang larut dalam air atau kita sebut juga dengan bilirubin direct ya. Karena nanti kenapa sih disebut bilirubin direct nanti kita lihat di akhir ya. Jadi ada di ini berkaitan dengan metode pemeriksaannya. Ya, jadi tadi kan dia tidak terkonjugasi ya, tapi dia sebenarnya berikatan dengan albumin ya. Sebelum masuk ke hati dia berikatan dengan albumin, tapi ketika sudah masuk ke hati albuminnya lepas, bilirubin tidak terkonjugasinya nanti akan direaksikan dengan asam glukuronat. Selanjutnya nanti dia akan menjadi bilirubin yang larut air yang sudah terkonjugasi ya di sini dengan asam glukuronat. Yang selanjutnya nanti dia akan menuju ke saluran empedu ya, nanti akan diekskresikan melalui saluran empedu ya. Jadi bilirubin ini akan bersama dengan asam empedu ya, atau garam-garam empedu nanti akan disimpan di saluran empedu untuk diekskresikan seperti itu. Nah, ini ya, jadi jangan lupa ya di sini ini kan untuk anatomi saluran pencernaan kita ya. Di sini sistem pencernaan kita di sini ya, setelah esofagus di sini kan nanti ada lambung, ini ada hati ya. Nah, jadi nanti di sini ya untuk hati ini nanti setelah tadi ya bilirubin sudah dihasilkan, nanti disimpan di saluran empedu yang nanti akan disalurkan melalui usus, dikeluarkan melalui usus. Nah, ini ya, jadi lebih jelasnya ini hati, nanti akan tadi bilirubinnya disimpan di sini di saluran empedu, selanjutnya kalau misalnya mau digunakan ya atau misalnya mau diekskresikan nanti dia akan keluar lagi menuju ke duodenum ini ya di sini. Nih, dia lubangnya. Jadi nanti dia bisa diekskresikan melalui usus seperti itu ya. Dan kalian bisa lihat di sini hati, di sini ada saluran empedu dan di sini ada pankreas, ini berkaitan satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, misalnya ada peradangan pada pankreas juga bisa mempengaruhi fungsi hati dan juga dari empedunya. Kalau misalnya ada masalah sama empedunya juga bisa mempengaruhi fungsi hatinya seperti itu. Nanti kita lihat lebih jelas di belakang. Nah, selanjutnya nih ya, jadi tadi dia sudah disimpan di saluran empedu lalu diekskresikan melalui usus ya, nanti masuk ke usus besar. Selanjutnya di usus besar tadi kan dia sudah bentuknya seperti ini ya, bilirubin yang sudah terkonjugasi dengan asam glukuronat. Nah, selanjutnya bilirubin terkonjugasi ini akan dimetabolisme oleh bakteri yang ada di dalam usus besar ya. Flora normal kan di bakteri usus di usus kita tuh ada bakteri-bakteri baik ya, yang kita sebut dengan flora normal yang nantinya akan membantu proses-proses pencernaan, salah satunya ini ya. Jadi mengubah bilirubin tadi nih, bilirubin yang terkonjugasi akan diubah menjadi urobilinogen ya. Nah, selanjutnya urobilinogen ini sekitar 10%-nya akan diserap kembali ya menuju ke pembuluh darah. Ya, tadi kan ini urobilinogennya tadi tidak larut ya. Nah, nanti dia juga akan berikatan di sini ya agar dia bisa larut, nanti di sini diserap lagi ya ke dalam pembuluh darah, tapi maaf ya di sini harusnya dia berikatannya dengan albumin ya, bukan dengan asam glukuronat ya. Nah, selanjutnya nanti urobilinogen ini 90%-nya tadi kan 10%-nya diserap kembali ke darah, 90%-nya nanti akan dimetabolisme oleh bakteri usus yang lainnya menjadi sterkobilin, di mana sterkobilin ini berwarna coklat ya. Dan sterkobilin ini merupakan pigmen yang akan memberikan warna pada feses. Makanya untuk feses normal itu warnanya adalah kecoklatan seperti itu ya. Selanjutnya apa nih yang terjadi pada urobilinogen yang sudah diserap ini? Nah, urobilinogen ini nanti akan menuju ke ginjal ya, nanti akan dimetabolisme lebih lanjut menjadi urobilin ya, dan ini nanti akan dikeluarkan melalui urin ya, dan urobilin ini berwarna kuning. Makanya untuk urin yang normal itu warnanya adalah kuning seperti itu ya, tapi bukan kuning pekat ya. Nah, jadi kalau misalnya semakin pekat artinya kan nanti semakin tinggi kadar bilirubinnya ya. Nah, selanjutnya di sini kan nanti sudah lihat ya, jadi bilirubinnya akan diubah ya menjadi urobilinogen, diubah menjadi sterkobilin yang nanti akan dikeluarkan melalui feses, di mana urobilinogen ini juga nanti ada yang diserap ya dan langsung disekresikan nanti diekskresikan melalui urin ya, seperti itu.
Nah, ini untuk kita review ulang ya. Jadi kan tadi kita mengenal ada bilirubin terkonjugasi sama tidak terkonjugasi ya. Jadi atau nama lainnya bilirubin indirect sama direct ya. Nah, ini bilirubin yang tidak terkonjugasi, ingat ya, walaupun dia tidak terkonjugasi, selama di darah dia berikatan dengan albumin ya. Nah, di sini dia tidak terkonjugasi disebut dengan bilirubin indirect. Sedangkan kalau misalnya yang bilirubin yang terkonjugasi ini dia disebut dengan bilirubin direct. Nah, bedanya apa? Kalau yang indirect tadi dia sukar larut dalam air ya, makanya butuh albumin. Sedangkan kalau misalnya bilirubin direct ini larut dalam air. Selanjutnya, untuk bilirubin yang indirect ini terikat dengan albumin ya. Nah, kalau yang direct ini atau yang terkonjugasi ini dia terkonjugasi dengan asam glukuronat yang berwarna biru ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya diukur, kalau yang direct namanya aja direct ya. Jadi direct itu karena langsung ya, artinya direct itu langsung ya, dari bahasa Inggris direct. Nah, jadi ini langsung bisa langsung diukur gitu ya, karena dia larut dalam air langsung diukur dalam darah. Nah, sedangkan kalau bilirubin tidak terkonjugasi ini karena dia berikatan tadi dengan albumin, dia tuh butuh akselerator yang harus memecahkan dulu ikatannya. Karena kalau misalnya ada albumin itu tidak bisa tidak bisa diukur gitu ya, karena tadi ada albuminnya seperti itu. Nanti kita lihat lebih jelas di belakang. Selanjutnya, kalau yang indirect ini tidak terdapat di urin ya, karena tadi ya, dia harusnya di darah, nanti masuk ke hati, berubah menjadi bilirubin direct. Sedangkan bilirubin direct ini bentuk yang lebih larut ya, tadi nanti bisa terdapat di urin, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita lihat lagi ya. Jadi untuk mereview lagi nih untuk bilirubin ya, tadi hemoglobin ya. Jadi dari pemecahan hemoglobin dari hem dan globin, di mana hem nanti jadi besi dan bilirubin. Bilirubin nanti dalam bentuk yang tidak terkonjugasi ya, nanti akan menuju ke hati yang nanti akan dikonjugasikan dengan asam glukuronat ya. Nanti ini albuminnya lepas ya dan dia masuk ke hati. Nah, nanti ini bisa dimetabolisme lebih lanjut di usus ya menjadi urobilinogen, nanti ada yang diserap lagi ya, nanti akan diserap, nanti akan dialirkan ke ginjal menjadi urobilinogen yang tadi urobilin ya, memberikan warna kuning pada urin, sedangkan kalau yang urobilinogen di usus ini akan diubah menjadi sterkobilin yang memberikan warna coklat pada feses seperti itu. Nah, ini kita kalau misalnya dari gambar ini kita bisa membagi nih sebenarnya tahapan metabolisme bilirubin ini menjadi bagian yang pertama ini prahepatik atau sebelum hepatik atau sebelum hati ya, dan ada post hepatik ya. Jadi setelah hati. Nah, untuk sebelum hati ini kan yang bermain, yang berperan adalah sel darah ya. Sehingga nanti kalau misalnya nih ada gangguan ya, terjadi peningkatan bilirubin di dalam darah, itu gangguannya bisa di sebelum hepatik atau di setelah hepatik. Nah, itu ditandai dengan apa perbedaannya? Untuk yang prahepatik nanti ditandai dengan adanya peningkatan bilirubin yang tidak terkonjugasi ya. Jadi yang meningkat adalah bilirubin indirect-nya. Oke, jadi bilirubin yang tidak terkonjugasi ya di sini dia belum terkonjugasi dengan asam glukuronat tapi dia berikatan dengan protein albumin ya. Jadi bilirubin albumin di sini yang akan meningkat kalau misalnya yang bermasalah adalah siklus di prahepatiknya ya. Apa sih yang biasanya gangguan yang bisa meningkatkan bilirubin yang tidak terkonjugasi adalah gangguan hemolisis ya. Jadi gangguan pemecahan darah karena ini kan berasal dari darah ya. Jadi kalau misalnya tinggi nih, jadi misalnya darahnya ini mudah untuk terjadi pemecahan gitu ya. Jadi nanti di sini akan tinggi juga bilirubin yang tidak terkonjugasinya atau biasanya juga kanker ya, seperti itu. Nah, kanker yang berhubungan dengan darah jadi hematoma. Nah, jadi untuk yang siklus prahepatik ini biasanya gangguannya itu pada sel darahnya ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada sel darahnya nanti yang tinggi adalah bilirubin yang tidak terkonjugasinya atau bilirubin indirectnya. Nah, selanjutnya kalau yang tinggi nih yang bilirubin yang terkonjugasinya atau bilirubin directnya yang tinggi, ya berarti nanti gangguannya itu bisa jadi di hati atau di post hepatik. Nah, untuk yang di hati sendiri itu bisa jadi karena ada peradangan di sel hatinya diakibatkan karena virus, rokok, alkohol, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Atau misalnya di post hepatik karena tadi yang saya katakan karena empedu itu berkaitan erat dengan hati dan juga pankreas juga ya. Jadi kalau misalnya ada batu pada empedu atau infeksi pada saluran empedu juga bisa meningkatkan peningkatan dari bilirubin yang terkonjugasi ini seperti itu ya kan tadi ada masalah ya jadi nanti meningkat gitu ya di dalam darah jadi karena dia tidak bisa disekresikan karena tadi kan kalau misalnya untuk dia dikeluarkan itu butuh bantuan dari empedu ya saluran empedu ini. Nah, kalau misalnya ada masalah tuh di saluran empedunya dia tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti dia akan mengalami penumpukan seperti itu atau peningkatan kadarnya. Nah, selanjutnya nih, kan tadi ya, jadi ada penyakit hati ya, peradangan pada hati ya,
atau kita sebut dengan hepatitis yang biasanya disebabkan karena virus, di mana hepatitis ini ada 5 tipe. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Ya, di mana hepatitis A dan E ini ditularkannya melalui fekal oral, artinya dari makanan. Ya, makanan nanti terus dari pembuangannya ya, jadi misalnya dari fesesnya itu, jadi nanti airnya bisa terkontaminasi. Ya, jadi nanti airnya misalnya dipakai untuk nyuci piring dan sebagainya, itu bisa dimakan lagi, nah nanti bisa tertular. Seperti itu untuk penularannya. Sedangkan kalau B, C, D ini penularannya itu melalui rute parenteral, atau artinya melalui cairan-cairan tubuh, seperti misalnya kayak darah, seperti itu ya. Jadi misalnya penggunaan jarum suntik atau misalnya hubungan seksual yang melalui cairan tubuh, seperti itu. Nah, untuk hepatitis ini gejalanya biasanya demam, ya, kelelahan, terus pasiennya mual muntah, terus jaundice yang tadi ya, karena kerusakan hati, bilirubin tidak termetabolisme dengan baik, bilirubinnya tinggi sehingga nanti bisa kuning ya pasiennya. Selain itu urinnya juga gelap ya karena tadi ya, dan fesesnya pucat ya karena tadi ada masalah pada bilirubinnya. Selanjutnya untuk HBV atau hepatitis B virus sama HCV, yang hepatitis C virus ini bisa berisiko untuk mengakibatkan sirosis ya, atau peradangan pada hati yang stage akhir gitu ya. Jadi hatinya sudah parah gitu kerusakannya. Nah, untuk HBV ini sudah ada vaksinnya, alhamdulillah ya. Nah, tapi pengobatannya itu kalau misalnya sudah terkena HBV ini sulit. Makanya kalau bisa dicegah dengan vaksin. Nah, sedangkan kalau HCV ini itu belum ada vaksinnya, tapi HCV ini dapat disembuhkan ya. Pengobatannya tidak sesulit dengan HBV. Nah, sedangkan kalau yang HAV sama HEV ini ya, walaupun dia tadi ya mudah sekali ditularkan ya, bisa melalui pencemaran air gitu ya. Jadi ini sangat harus menjaga kebersihan ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang terkena hepatitis A itu bisa sedaerah gitu yang kena, karena kan bermasalah dengan airnya gitu ya. Nah, jadi di situ harus sangat menjaga kebersihan diri ya. Nah, di sini walaupun dia mudah ditularkan tapi self limited, artinya bisa disembuhkan dengan sistem imun, tidak butuh pengobatan. Jadi cukup dengan meningkatkan pola hidup ya. Jadi misalnya dengan meningkatkan pola hidup sehat, olahraga, makanan yang bernutrisi gitu ya. Seperti itu, dan mengonsumsi vitamin-vitamin. Nah, selanjutnya untuk HDV ini ya, hepatitis D ini dia itu butuh HBV untuk bisa menginfeksi. Jadi kalau misalnya nggak ada HBV dia tidak bisa menginfeksi ya. Dan ini kejadiannya hanya 5% saja ya. Dan bisa jadi kalau misalnya sudah terinfeksi HBV sangat bisa untuk terjadi HDV. Jadi diinfeksi oleh 2 virus sekaligus. Nah, itu lebih sulit lagi nanti dalam pengobatannya. Nah, biasanya untuk hepatitis ini pemeriksaannya umumnya ya ada dari deteksi antibodinya ya, sama seperti COVID ya. Jadi antibodinya yang dihasilkan oleh virusnya, terus antigennya sama DNA virusnya sendiri ya. Nah, selain itu nanti juga ada parameter-parameter biokimia yang bisa kita lihat di lab ya, seperti enzim-enzim tertentu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi ini untuk hepatitis atau peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus ya, virus HAV, HBV, HCV, HDV, dan HEV ya. Hepatitis A virus ya, jadi HAV seperti itu ya, HBV, HCV, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ada juga nih hepatitis atau peradangan pada hati yang disebabkan oleh selain virus atau non-virus ya. Nah, yang pertama adalah penggunaan alkohol. Jadi yang untuk yang sering mengonsumsi alkohol itu ya, jadi kandungan etanol dalam alkohol itu nanti bisa menghasilkan metabolit ya yang toksik atau bersifat racun terhadap hati ya. Jadi bisa merusak hati. Nah, selanjutnya penggunaan obat-obatan tertentu nih ya yang dapat merusak hati atau disebut dengan drug induced hepatotoxicity. Jadi hepatotoksik yang diinduksi oleh obat ya. Jadi karena menggunakan obat, hatinya menjadi masalah. Seperti biasanya yang paling umum adalah paracetamol ya. Jadi kalau misalnya paracetamol dikonsum, tapi bukan yang paracetamol 500 mg, oh ini sudah bisa menyebabkan penyakit hati. Enggak ya, enggak seperti itu. Nah, tapi misalnya paracetamol dikonsumsi dalam melebihi dari dosis terapinya gitu ya. Jadi misalnya mengonsumsi 3 gram gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan metabolit ya yang bersifat toksik terhadap hati ya, metabolit NAPQI. Nah, nanti bisa kalian cari lebih lanjut ya kalau misalnya penasaran. Nah, selanjutnya ini untuk yang autoimun ya, karena sel imunnya itu bisa menyerang sel tubuh itu sendiri ya, padahal sehat. Seperti itu untuk penyakit autoimun. Jadi hepatitis ini selain disebabkan karena virus, bisa juga disebabkan karena hal lain seperti alkohol, obat-obatan, dan autoimun. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya nih kan tadi saya katakan, kalau misalnya hati berhubungan erat nih dengan saluran empedu ya. Jadi ada yang kita katakan dengan kolestasis, di mana kolestasis ini merupakan gangguan pembentukan pada empedunya atau gangguan pada aliran empedunya ya. Jadi yang pertama ini kan kalau misalnya gangguan pada empedu di sini ada bisa terjadi batu empedu ya di sini, terus nanti bisa terganggu alirannya seperti itu. Nah, penyebabnya itu ada intrahepatik atau di dalam hati ya. Jadi misalnya penyebabnya itu karena hatinya bermasalah gitu ya. Nah, sehingga nanti menyebabkan gangguan pada aliran empedunya ya bisa diakibatkan karena ini ya penyakit hati yang disebabkan karena alkohol, terus hepatitis, sirosis ya, sama limfoma atau kanker. Selanjutnya ada ekstrahepatik atau di luar hati penyebabnya ya. Itu tadi karena ada bantu empedu ini, terus tadi ada tumor dan ada penyempitan pada saluran empedunya. Makanya terjadi kolestasis seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan fungsi hati sendiri nih, tadi kan kita udah belajar ada hepatitis, ada kolestasis ya. Sebenarnya banyak sekali masalah-masalah hati yang lainnya, tapi untuk pertemuan ini kita khususkan spesifikan di dua pembahasan itu ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan fungsi hati ini, kita lihat nih untuk melihat gangguan atau kerusakan pada sel hati atau hepatosit ini bisa melihat dari parameter enzim ya, enzim AST, ALT. Nah, ini yang saya katakan tadi parameter biokimia ya. Jadi secara biokimianya bisa melihat dari pengukuran enzimnya. Nah, selanjutnya untuk kolestasis itu bisa melihat enzim ALP, GGT dan bilirubin. Dan selanjutnya adalah untuk melihat fungsi sintesisnya apakah ada gangguan pada fungsi sintesis hati, itu bisa melihat albumin karena albumin kan tadi ya protein plasma yang disintesis di hati. Terus ada prothrombin time. Nah, prothrombin time itu waktu untuk darah itu membeku. Kan tadi kita masih ingat ya di awal kita katakan dikatakan kalau misalnya fungsi hati itu salah satunya adalah mensintesis faktor-faktor pembekuan darah atau faktor koagulasi. Jadi kalau misalnya ada masalah pada hati, faktor koagulasinya tidak bisa dibentuk, makanya nanti terjadi masalah pada waktu pendarahannya ya. Jadi nanti lebih lama untuk darahnya bisa membeku seperti itu ya. Jadi ini untuk melihat fungsi sintesisnya bisa melihat albumin sama prothrombin time. Nah, tapi untuk pemeriksaan kita khususkan pada hepatosit ya untuk melihat gangguan pada hati. Untuk kolestasis ini untuk ALP sama GGT ini juga sama-sama enzim ya, yang bedanya kalau misalnya GGT ini tidak dihasilkan di tulang, kalau ALP ini salah satunya juga bisa dihasilkan di tulang. Jadi untuk memastikan kalau misalnya ALP meningkat, ya GGT meningkat, oh berarti itu memang karena kolestasis, ya seperti itu. Ya, nah nanti lebih lanjut kita lihat dari enzim-enzim hati ini yaitu ALT sama AST. Nah, ini dikatakan dengan amino, disebut juga dengan aminotransferase. Ya, di mana aminotransferase itu merupakan enzim penanda kerusakan sel hati. Ya, aminotransferase ini ada dua ya. Yang pertama adalah ada AST ya, kepanjangannya adalah aspartat aminotransferase. Nama lainnya adalah SGOT ya. Jadi serum glutamic oxalatic transaminase ya. Jadi di sini AST atau singkatannya adalah atau nama lainnya adalah SGOT ya. Dan enzim aminotransferase yang kedua adalah ALT ya. Di sini ada aspartat, kalau ini adalah alanin. Jadi alanin aminotransferase ya. Di mana nama lainnya adalah glutamic pyruvate transaminase ya, jadi SGPT. Kalau AST itu SGOT, ALT itu SGPT. Nah, AST itu selain dihasilkan oleh hati, nah ini kan penanda kerusakan sel hati karena mereka berdua ini enzim-enzim ini dihasilkan oleh hati ya, dan ini harusnya enzimnya di dalam sel gitu. Jadi kalau misalnya sel hatinya rusak, selnya pecah, AST dan ALT bisa keluar di darah ya kan. Nah, nanti bisa di darah dan bisa tinggi kadarnya di dalam darah. Nah, tapi selain hati, AST ini juga dihasilkan oleh banyak sekali organ, ya, di mana di sini ada hati, jantung, otot, ya, terus di sini ginjal, otak, terus di sini paru-paru, ya, terus pankreas dan sel darah, ya. Jadi AST ini banyak sekali dihasilkan oleh sel-sel yang lainnya, ya. Nah, sedangkan kalau ALT ini lebih sedikit jumlahnya, sehingga di sini ALT lebih spesifik untuk hati, ya, karena kalau AST ini lebih banyak ya yang menghasilkan, sedangkan kalau ALT ini lebih spesifik seperti itu, ya. Jadi AST sama ALT lebih spesifik yang ALT atau SGPT. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini sumber-sumber jaringan yang menghasilkan AST dan ALT ya. Di mana kita lihat yang AST yang biru ini ya, dia tinggi banget kadarnya. Justru AST ini utamanya dihasilkan oleh jantung ya. Jadi dibandingkan hati dia kadarnya lebih tinggi di jantung. Makanya kalau misalnya AST-nya aja yang meningkat, oh bisa jadi bukan karena hatinya yang rusak, mungkin ada masalah pada otot jantungnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau ALT bisa lihat ya, di sini untuk ALT paling tinggi memang dia di hati. Jadi makanya kenapa dia spesifik untuk hati
hati ya, walaupun dia juga dihasilkan di jaringan lain tapi kadarnya sangat sedikit seperti itu ya dibandingkan dengan AST yang memang jumlahnya sangat banyak bahkan melebihi yang di hati. Sedangkan kalau ALT ini memang lebih banyaknya di hati seperti itu. Makanya kenapa ALT ini lebih spesifik untuk menggambarkan fungsi hati dibandingkan AST. Nah, tapi untuk pemeriksaan fungsi hati ini tidak bisa tunggal saja, maksudnya tidak bisa ALT saja atau AST saja, tapi memang harus rangkaian pemeriksaan ya. Tadi misalnya karena hepatitis. Nah, ini untuk penanda biokimianya bisa memeriksa ALT, AST, bilirubin, terus bisa melihat dari marker antibodinya, ya dari virusnya dan sebagainya. Jadi tidak bisa pemeriksaannya tunggal seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk peningkatan enzim ya AST sama ALT ini kalau misalnya dia sudah lebih dari 20 kali itu parah sekali atau ZIVER. Nah, di sini itu lebih dari 20 kali biasa penyebabnya adalah hepatitis sama nekrosis ya atau kematian sel hati. Nah, ini udah parah banget. Nah, selanjutnya untuk moderate di sini ada sedang yang bisa biasanya disebabkan karena hepatitis akut, ya hepatitis non virus atau tadi ya ada kerusakan pada saluran empedunya biasanya 3 sampai 20 kali. Sedangkan kalau mild atau yang ringan di sini 1 sampai 3 kali. Nah, biasanya diakibatkan tadi ya karena fatty liver atau hatinya berlemak ya karena mungkin terjadi peningkatan kadar lemak di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi memang misalnya pada pasien yang obesitas, nah itu biasanya hatinya juga berlemak gitu atau fatty liver. Nah, selanjutnya di sini juga untuk yang 1 sampai 3 kali ini peningkatannya bisa diakibatkan karena drug induced hepatitis ya atau karena obat ya. Jadi tadi penggunaan obat-obatan tertentu seperti paracetamol ya, obat-obatan TB, obat-obatan untuk HIV itu biasanya menginduksi kerusakan pada hati. Nah, itu bisa mengakibatkan peningkatan AST sama ALT-nya itu sebanyak 1 sampai 3 kali dari nilai normalnya ya. Kalau AST itu sekitar 40, ALT itu kalau nggak salah sekitar 50 ya. Jadi nanti dilihat. Nah, selanjutnya untuk metode analisisnya kita lihat nih ya. Jadi ada dua nih yang kita ingin perkenalkan ya ke kalian. Nah, di sini ada AST sama ALT ya. Kita sebut dengan kinetic test. Di sini untuk bilirubinnya ada metode Jędrusik graph ya. Nah, kita lihat untuk AST atau SGOT ya. Untuk kinetic testnya. Jadi nanti di sini yang diukur adalah aktivitas enzimnya ya. Jadi enzim ini SGOT yang kita mau ukur ya. Jadi nanti SGOT ini akan direaksikan dengan reagen-reagen ya. Di sini sudah ada reagennya. Nanti SGOT ini akan mengubah ya L-aspartat ini menjadi L-glutamat menghasilkan oksaloasetat di mana nanti oksaloasetat ini oleh enzim MDH ya. Di sini nanti dia akan diubah menjadi L-malat. Jadi malat dehidrogenase ya nanti akan mengubah oksaloasetat ini menjadi L-malat dan dihasilkan NAD+. Jadi mengubah NADH menjadi NAD+. Di mana di sini nanti yang diukur adalah NAD+-nya. Jadi berapa banyak NAD+-nya itu menggambarkan aktivitas dari SGOT-nya seperti itu. Nah, di ini diukur menggunakan spektrofotometer UV ya pada panjang gelombang 340 nanometer. Nah, selanjutnya di sini ya banyaknya NADH ya yang bisa dioksidasi menjadi NAD+. Di sini berbanding lurus dengan aktivitas SGOT atau AST ini ya karena tadi ya kalau misalnya ini kan sebanding seberapa banyak nih ya yang diubah nanti sebanding dengan aktivitas dari SGOT atau AST-nya. Nah, selanjutnya untuk yang ALT atau SGPT sama ya, hanya berbeda saja. Di sini karena di sini namanya piruvat ya, jadi dia akan mengubah jadi piruvat. Di sini alanin jadi L-glutamat. Selanjutnya nanti piruvat diubah menjadi enzim laktat dehidrogenase menjadi L-laktat ditambah dengan NAD+ dan sama. Ini juga diukur pada spektrofotometer UV ya dan banyaknya NADH yang dioksidasi menjadi NAD+ itu nanti berbanding lurus dengan aktivitas ALT atau SGPT-nya seperti itu. Nah, selanjutnya nih untuk pemeriksaan bilirubin ya atau metodenya itu kita sebut dengan Jędrusik graph ya ditemukan oleh Jędrusik graph. Nah, di sini bilirubin itu nanti akan bereaksi dengan asam sulfanilat yang membentuk senyawa azo yang berwarna merah ya. Dan absorbansinya ini diukur pada panjang gelombang 546 nanometer ya. Jadi dia berwarna merah, makanya pakai spektrofotometer visible ya di mana nanti kadarnya itu akan berbanding lurus ya dengan kadar bilirubin sampel ya. Absorbansinya ini akan berbanding lurus dengan kadar bilirubin dalam sampel seperti itu. Nah, selanjutnya nih untuk bilirubin kan tadi kita kenal ada bilirubin yang terkonjugasi ada tidak terkonjugasi. Nah, tapi pada pemeriksaannya kita mengenal ada dua, bilirubin total dan bilirubin direct ya. Nah, terus kalian pastinya tentunya bertanya-tanya dong ya, terus bilirubin indirectnya gimana? Nah, kita lihat ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya indirect tadi ya, kalau kalian ingat dia terikat dengan albumin ya. Yang saya katakan tadi, kalau misalnya terikat dengan albumin tidak bisa langsung diperiksa, makanya butuh akselerator untuk memecah ikatannya. Akselerator yang bisa digunakan pada pemeriksaan adalah kafein sama natrium benzoat seperti itu ya. Jadi makanya pada reagennya nanti ada kafein dan natrium benzoat untuk memeriksa bilirubin yang indirect. Nah, pada pemeriksaannya kita lihat dulu nih pemeriksaan bilirubin yang
yang direct. Untuk bilirubin direct ini sel darah ya. Anggaplah kita ambil sampel darah pasien. Nah, di darahnya itu kan pasti ada dua-duanya ya. Jadi ada bilirubin tidak terkonjugasi sama ada bilirubin yang terkonjugasi. Nah, selanjutnya kalau yang bilirubin yang terkonjugasi ini kan larut ya, dia bisa langsung diukur gitu ya. Walaupun dia di sini kan terkonjugasi ya. Nah, tapi kalau bilirubin yang tidak terkonjugasi tadi ini berikatan dengan albumin sehingga dia tidak bisa langsung diukur. Nah, pada saat kita langsung melakukan pengukuran, di sini yang terukur adalah bilirubin directnya saja ya. Jadi ini terikat dengan protein, tidak bisa diukur. Kalau ini ya larut bisa langsung diukur, makanya disebut dengan bilirubin direct. Nah, kalau misalnya kita lakukan pengukuran, makanya hanya dia yang terukur, makanya kita sebut dengan bilirubin direct. Nah, ini tidak terukur karena tadi berikatan dengan albumin. Nah, bagaimana dong kalau misalnya kita mau ukur yang bilirubin indirectnya? Nah, kita lihat di sini kalau misalnya untuk bilirubin yang totalnya ini ya, jadi kenapa sih tidak ada yang indirect, kita lihat ya. Kan tadi ya di dalam darah ini ada yang tidak terkonjugasi dan ada yang terkonjugasi. Nah, ini kan tadi bisa langsung diukur ya tanpa dilakukan serangkaian proses gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk mengukur yang tidak terkonjugasi ini ditambahkan dengan kafein atau natrium benzoat ya. Yang selanjutnya nanti di sini akan memecahkan ya. Jadi kafein sama natrium benzoat ini akan memecahkan ikatan albumin dengan bilirubin yang tidak terkonjugasi. Alhasil nanti dia bisa diukur sehingga nanti yang diukur adalah bilirubin total. Karena ini tidak bisa untuk kita tidak ukur karena dia pasti terukur gitu. Paham nggak ya? Nah, jadi kalau misalnya kita tambahkan kafein dan natrium benzoat, nanti akan pecah, dia bisa diukur. Nah, tapi karena ini juga bisa terukur, dua-duanya akan terukur menjadi bilirubin total. Makanya tidak bisa mengukur bilirubin indirect sendiri. Karena kan tadi ini akan tetap selalu terukur gitu ya. Jadi untuk yang indirectnya itu bagaimana dong untuk mengukur bilirubin indirect? Ya nanti tinggal mengurangkan kadar dari bilirubin total dikurangkan dengan tadi hasil yang bilirubin direct. Seperti itu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Sekian untuk materi hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih.